Suasana Gor Bung Tomo menggema oleh riuh penonton yang sudah menantikan laga besar sore itu. Spanduk bergambar Megawati berkibar di antara tribun, meneriakan harapan publik pada sang bintang voli nasional. Namun, ketika susunan starter diumumkan, nama Megawati tak terdengar satupun, seolah ia tak pernah ada. Kamera media berputar mencari sosoknya, dan bisik-bisik mulai terdengar. Cedera? Tanya salah satu komentator, namun tak ada konfirmasi resmi. Pelatih hanya menyebut rotasi taktis sebagai alasan, tapi ekspresinya gugup dan suaranya bergetar, seperti menyimpan sesuatu. Di luar arena, tagar di mana Megawati mulai viral. Wartawan berebut mencari celah, dan fans mulai curiga. Megawati bukan pemain yang bisa begitu saja dilupakan. Ini bukan sekadar strategi, ini pertanda ada yang janggal. Megawati duduk di bangku cadangan dengan jaket hangat menutupi seragamnya. Ia tak mengeluh, tak bereaksi, hanya menatap lurus ke lapangan sambil menggenggam botol minum yang sudah tak dingin. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya seperti memendam badai. Setiap poin yang dicetak timnya, ia bertepuk tangan seperlunya. Tapi jelas, ia bukan bagian dari permainan hari itu. Para pemain yang lain meliriknya sejenak, lalu buru-buru mengalihkan pandangan, seolah takut terlibat dalam sesuatu yang tak mereka pahami. Di balik peluit wasit yang memecah keheningan, ada senyap yang lebih mencekam, pertanyaan yang tak terucap. Megawati tahu ia tidak cedera, tidak sedang dihukum. Tapi tetap saja, ia disingkirkan tanpa penjelasan. Itu lebih menyakitkan daripada kekalahan. Ruangan video tim biasanya sibuk setelah pertandingan, namun kali ini hanya satu orang di sana, asisten pelatih, Dani. Ia bermaksud meninjau ulang latihan tertutup 2 hari lalu. Tapi ketika membuka foldernya, semua rekaman latihan yang menampilkan Megawati hilang. Panik, ia memanggil teknisi. Tidak mungkin, gumamnya. Rekaman ini terenkripsi dan hanya bisa diakses dengan izin pelatih kepala. Setelah ditelusuri, ternyata file tersebut terhapus dini hari, lewat akun pelatih sendiri. Tapi pelatih mengaku tak tahu-menahu. Ada kesengajaan di sini. Dani yakin latihan itu menyimpan sesuatu yang mungkin membuktikan Megawati masih dalam performa terbaiknya. Lalu siapa yang ingin menghapus bukti itu? Dan lebih penting lagi, kenapa? Malam itu, seorang pemain muda bernama Vina kembali ke GOR untuk mengambil jaketnya yang tertinggal. Lorong menuju ruang ganti sunyi, hanya terdengar suara gemerisik dari arah belakang panggung. Saat hendak berbalik, ia mendengar suara pelatih dan manajer klub. Kalau dia main, media pasti tanya soal klausul itu. Kita bisa rugi besar. Risikonya terlalu besar. Lebih baik dia diam dulu. Dan kalau dia buka mulut, kita pastikan dia tak punya panggung untuk bicara. Vina menahan napas. Ia mundur perlahan, jantungnya berdegup keras. Ia tak sepenuhnya paham maksud percakapan itu, tapi satu hal jelas, Megawati bukan absen karena teknis, tapi karena keputusan yang disengaja. Sebuah keputusan yang dilandasi ketakutan. Seminggu sebelum pertandingan, Megawati duduk dalam ruangan manajemen, menatap lembar kontrak revisi yang diberikan kepadanya. Salah satu klausul menyatakan bahwa pihak klub berhak membatasi aktivitas medianya jika dianggap merugikan citra tim. Megawati menolak menandatanganinya. Ini bukan tentang citra, katanya tegas. Ini tentang hak bicara saya sebagai atlet. Manajer klub mencoba membujuk dengan bonus tambahan, tapi Megawati tetap menolak. Dalam diam, ketegangan mulai memanas. Bukan sekadar soal uang, tapi soal kendali. Kini semuanya masuk akal. Penghapusan rekaman, ketidakhadirannya di pertandingan, bahkan narasi media yang dibuat-buat. Semua dirancang untuk menekan satu hal, diamnya Megawati. Tapi apakah ia akan terus diam? Desas-desus mulai beredar di kalangan jurnalis dan pengamat voli. Petrokimia sedang merancang tim baru untuk musim depan. Mereka menyebutnya tim masa depan. Komposisi pemain muda dengan energi segar, dipoles tanpa ketergantungan pada nama-nama besar. Salah satu nama yang dikabarkan akan disingkirkan, Megawati. Langkah itu disinyalir sebagai strategi manajemen untuk mengubah arah klub, memotong gaji tinggi, dan membangun citra baru. Tapi publik tahu, Megawati bukan sekadar pemain. Ia simbol kemenangan, daya jual, dan inspirasi. Menggantinya bukan keputusan kecil. Meski belum diumumkan resmi, media sudah mulai mengaitkan absennya Megawati dengan proyek tim bayangan itu. Namun yang menjadi misteri, kenapa rencana sebesar ini dijalankan diam-diam,
Seolah Megawati adalah beban yang harus disembunyikan. Suasana asrama pemain semakin kikuk. Obrolan makan malam kini dipenuhi bisik-bisik dan tatapan penuh teka-teki. Beberapa pemain muda mulai resah, tak tahu harus berpihak kemana. Lalu malam itu, Kapten tim, Rani, mengetuk pintu kamar Megawati. "Aku nggak bisa diam saja," ujar Rani, duduk tanpa diminta. Tim makin retak. "Kita semua butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi." Megawati menatap Rani lama, lalu menarik napas dalam. Ia tak ingin jadi pemicu konflik, tapi juga tak bisa terus memendam. "Ada hal-hal yang bahkan aku sendiri belum tahu jawabannya, Ran," ucapnya pelan. "Tapi aku yakin ini bukan soal performa." Rani mengangguk, perlahan menyadari, yang sedang mereka hadapi bukan sekadar persoalan teknis, tapi kekuasaan. Pagi itu, media sosial meledak oleh sebuah video berdurasi 2 menit. Isinya, Megawati sedang melakukan smash bertubi-tubi dalam latihan tertutup. Gerakannya tajam, fokus, dan jelas tidak tampak seperti seseorang yang tidak siap bermain, seperti alasan pelatih sebelumnya. Video itu diunggah oleh akun anonim dengan caption, "Kalau ini pemain tidak layak main, siapa yang layak?" Tak butuh waktu lama, video tersebut menembus jutaan tayangan dan dibagikan oleh berbagai akun olahraga nasional. Publik kembali bertanya, jika Megawati sebugar itu, kenapa tidak dimainkan? Klub bungkam, tapi tekanan dari luar makin keras. Untuk pertama kalinya, opini berbalik menekan manajemen, bukan sang pemain. Pertandingan berikutnya berlangsung di kandang sendiri. Saat nama-nama pemain diumumkan, Tribun Barat mulai menyanyikan nama Megawati. 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 Seruan itu menggema, makin lantang setiap kali bola gagal diselesaikan oleh pengganti posisinya. Pelatih mencoba tetap tenang, tapi ekspresi para pemain menunjukkan kegelisahan. Beberapa terlihat melirik bangku cadangan, tempat Megawati duduk seperti biasa, tenang, tapi lebih waspada dari sebelumnya. Media pun mulai mengubah nada. Dari sebelumnya mempertanyakan kondisi Megawati, kini mereka menggali motif klub. Megawati, tanpa berkata satu kata pun, perlahan menguasai sorotan hanya dengan kehadirannya. Di meja kerja manajer klub, sebuah amplop coklat ditemukan pagi hari. Tidak ada alamat pengirim, hanya secarik surat di dalamnya. Isinya ringkas namun tajam. Seseorang di dalam sedang berusaha menjatuhkan Megawati demi kepentingan pribadi. Manajer sempat menganggapnya lelucon, namun kalimat berikutnya membuatnya terdiam. "Coba cek akses login CCTV ruangan video malam itu." Tiba-tiba, semua potongan mulai menyambung. Rekaman yang terhapus, video bocor, tekanan dari sponsor, ini bukan sekadar insiden. Manajer menyimpan surat itu tanpa memberitahu siapapun, tapi satu hal sudah berubah. Kini ia tahu, ada permainan dalam tubuh klub sendiri. Dan Megawati hanyalah korban dari sesuatu yang lebih besar. Lampu ruang rapat di lantai 3 kantor klub menyala hingga lewat tengah malam. Di dalam, 3 sosok duduk dalam diam, pelatih kepala, manajer klub, dan pemilik petrokimia. Ketiganya menatap laporan media dan tren opini publik yang tak kunjung mereda. "Ini sudah di luar kendali," ujar manajer dengan nada panik. "Kita kehilangan kendali narasi." Pemilik klub, seorang pria berkacamata tebal dan ekspresi datar, akhirnya angkat bicara. "Kalau Megawati bicara ke media, semua akan runtuh." Pelatih gelisah. Ia tahu posisinya bisa goyah. "Kita jalankan rencana seperti biasa. Tapi kita perlu opsi darurat." Dalam ruangan itu, bukan hanya strategi yang dibahas, melainkan siapa yang akan dikorbankan lebih dulu demi menyelamatkan muka klub. Keesokan harinya, pelatih memanggil manajer dan menunjukkan dokumen bertajuk Transisi Tim 2025. Di dalamnya, tersusun nama-nama pemain muda yang diproyeksikan mengisi posisi utama, pelan-pelan menggantikan veteran. Termasuk nama Megawati sebagai fase akhir transisi. "Ini soal regenerasi," kata pelatih. "Kita harus berpikir jangka panjang." Manajer mengangguk setengah hati. Namun ia tahu publik tidak akan menerima itu tanpa alasan kuat. Menggantikan Megawati bukan seperti mengganti strategi. Itu seperti mencopot simbol nasional. Yang tak terucap adalah alasan tersembunyi. Beberapa sponsor besar ingin wajah-wajah baru yang lebih mudah dikendalikan, lebih mau bermain media. Dan Megawati, dengan prinsip kuat dan keengganannya menjual citra palsu, dianggap terlalu mandiri untuk dikendalikan. Saat ditawari kontrak khusus untuk menjadi brand ambasador klub, lengkap dengan syarat tampil di acara televisi dan endorsement yang disesuaikan,
Megawati hanya tersenyum tipis. Saya atlet. Bukan produk, ucapnya pelan namun tegas. Penolakan itu membuat pihak sponsor murka. Mereka mulai menekan manajemen untuk menertibkan Megawati atau mempertimbangkan opsi lain. Klub berada di tengah dua tekanan, menjaga performa tim atau memuaskan para penyandang dana. Megawati tetap berlatih seperti biasa, tapi atmosfer di sekitarnya berubah. Ia sadar, ini bukan lagi tentang bola. Ini tentang siapa yang berani tetap jadi dirinya sendiri ketika semua orang ingin menjadikannya alat. Beberapa media mulai membangun narasi baru. Megawati sedang dalam masa pemulihan cedera lama yang sempat mengganggu musim sebelumnya. Judul seperti Megawati butuh waktu dan tim lindungi Mega dari risiko cedera bermunculan tanpa sumber yang jelas. Namun di ruang medis klub, hasil tes terbaru menunjukkan sebaliknya. Megawati dinyatakan 100% fit oleh tim fisioterapis. Tak ada sobekan, tak ada pembengkakan, hanya tubuh seorang atlet yang masih prima. Megawati tersenyum pahit melihat berita itu. Ia sadar, jika tidak bisa disingkirkan lewat performa, maka yang digunakan adalah narasi. Tapi siapa yang pertama kali menyebarkan rumor itu? Malam itu, Dani, sang asisten pelatih, menerima pesan dari salah satu dokter tim. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kedai kopi yang sepi. Dengan wajah lelah dan mata sembab, sang dokter akhirnya berbicara. Aku disuruh bilang dia belum fit. Padahal hasil lab bersih. Aku nggak kuat lagi. Dani menatapnya dengan campuran amarah dan simpati. Siapa yang menyuruh? Tanya Dani. Dokter itu hanya menggeleng. Kalau aku sebut nama, aku bisa dipecat. Tapi dengan pengakuan itu saja, Dani tahu cukup. Kebenaran perlahan muncul ke permukaan. Dan jika publik tahu ini, klub tak hanya menghadapi kemarahan fans, tapi krisis kepercayaan nasional. Meski tak pernah dimasukkan ke line-up, Megawati tak pernah absen. Ia hadir di setiap pertandingan, duduk di bangku cadangan dengan jaket tim, menyemangati rekan-rekannya. Setiap kali pemain muda terlihat gugup, ia menyapa dengan senyum dan tepukan di bahu. Suatu kali, di set ketiga yang genting, Megawati berdiri dan meneriakkan strategi ke pemain muda yang mulai goyah. Bukannya ditegur, pelatih hanya menunduk. Karena semua tahu, Megawati masih pemimpin sejati di lapangan, meski secara resmi sudah disingkirkan. Keberadaannya di pinggir lapangan justru jadi simbol keteguhan. Ia bisa memilih diam, bisa memilih pergi, tapi ia memilih hadir. Dan itulah yang membuat namanya justru makin besar, bukan karena kemenangan, tapi karena kesetiaan pada tim. Di balik raut tegasnya, pelatih mulai retak. Setiap sorak nama Megawati terasa seperti gemuruh palu di dadanya. Ia mulai sulit tidur, mimpi buruk menghantui. Megawati menatapnya dari lapangan kosong, bertanya tanpa suara, kenapa? Ia tahu keputusan itu bukan sepenuhnya darinya. Tapi ia juga tahu, ia menandatangani dokumen-dokumen itu, menutup rapat-rapat itu, dan tetap diam saat tekanan dari sponsor datang. Kini ia dihantui oleh keputusan yang bahkan tak sepenuhnya ia yakini. Ketika para pemain mulai membicarakan Megawati secara terbuka, pelatih mulai merasa sendirian. Dulu ia punya otoritas penuh. Kini, ia merasa seperti aktor dalam drama yang dikendalikan naskah orang lain. Minggu itu, media mengangkat suara dari seseorang yang tak disangka, Coach Arman, pelatih lama Petrokimia yang pernah membawa tim meraih 2 gelar nasional. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkap bagaimana Megawati dulu adalah tulang punggung tim yang tak tergantikan. Megawati bukan hanya atlet, ujarnya. Dia pemimpin. Dia bekerja 2 kali lebih keras dari yang lain. Kalau kau punya dia di tim, kau tak sekadar punya pemain, kau punya pondasi. Kata-kata itu menyebar cepat, menghidupkan kembali simpati publik. Lebih dalam lagi, Arman menyebut bahwa Megawati adalah pemain yang justru pernah menutupi konflik internal agar tim tetap utuh. Dia sudah menyelamatkan klub lebih dari sekali. Tapi sekarang, siapa yang menyelamatkan dia? Tagar mainkan Megawati menjadi tren nasional. Petisi daring menuntut transparansi klub ditandatangani ratusan ribu orang. Acara olahraga di televisi membahasnya setiap hari. Bahkan analis politik mulai menyentuh isu ini dari sisi etika manajemen. Dalam pertandingan semifinal, supporter membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Kita tidak butuh piala, kita butuh kejujuran." Satu stadion bersorak menyebut nama Megawati. Meski ia hanya berdiri, menepuk tangan pelan, tetap tenang di pinggir lapangan. Manajer klub mulai kehilangan kendali. Sponsor mempertanyakan eksposur negatif,
dan wartawan mulai memburu pelatih di parkiran, bukan hanya di ruang jumpa pers. Tekanan itu sudah mencapai titik didih. Semua tahu, sesuatu harus segera terjadi. Final Proliga tinggal hitungan hari. Dalam konferensi pers prafinal, pelatih duduk di tengah ruangan penuh kamera. Seorang jurnalis dari media nasional berdiri, lalu bertanya dengan nada tenang namun tajam, "Coach, Megawati fit? Ia hadir di semua latihan." Rakyat melihatnya. Mengapa dia tidak dimainkan? Ruangan hening. Pelatih menghela napas panjang. Tangannya mengepal di atas meja. Sesaat, ia menatap manajer yang duduk di sampingnya, lalu kembali menatap para wartawan. "Saya akan menjawab," katanya pelan. "Tapi bukan hari ini. Karena kebenaran yang sebenarnya, bukan milik saya seorang." Dalam konferensi pers luar biasa yang diadakan 2 hari setelah final, pelatih berdiri sendiri di podium. Suaranya bergetar, tapi ia mantap. "Saya mengkhianati prinsip saya," katanya. "Saya ditekan oleh pihak manajemen dan sponsor untuk menghapus nama Megawati dari strategi, demi memberi tempat bagi wajah baru yang lebih menjual." Ruangan mendadak riuh. Para jurnalis segera mengirim breaking news ke ruang redaksi. Sang pelatih melanjutkan, "Saya tahu itu salah. Tapi saya terlalu takut kehilangan pekerjaan. Sekarang, saya lebih takut kehilangan rasa hormat dari pemain saya sendiri." Pernyataan itu mengguncang publik. Tak lama setelahnya, tagar baru muncul, "Keadilan untuk Megawati." Klub tak bisa lagi bungkam. Satu demi satu eksekutif dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Tapi sorotan utama tetap pada satu hal, bagaimana mungkin ikon sebesar Megawati diperlakukan seperti itu? Sebuah wawancara eksklusif tayang di prime time. Megawati duduk tenang, mengenakan jaket hitam tanpa logo klub. Wawancara itu dimulai dengan satu kalimat yang langsung memikat jutaan penonton. "Saya tidak akan pensiun hanya karena orang-orang tidak sanggup melihat saya bersinar." Ia mengungkap semuanya, dari tekanan sponsor, penghapusan rekaman latihan, hingga tawaran kontrak yang memperlakukannya seperti boneka media. Tapi tidak sekalipun ia berbicara dengan dendam. Nada suaranya tetap tenang, kuat, dan berwibawa. "Saya tidak akan bertahan di tempat yang tidak menghargai nilai saya sebagai atlet," katanya. "Tapi saya akan terus bermain. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena saya mencintai olahraga ini." Wawancara itu ditonton lebih dari 12 juta kali dalam 24 jam. Dukungan mengalir deras. Mantan atlet nasional, komentator olahraga, dan bahkan selebritas angkat suara. "Megawati adalah teladan," tulis legenda voli era 90-an. Beberapa klub luar negeri pun menyatakan minat secara terbuka lewat media sosial. Di berbagai kota, mural bergambar wajah Megawati bermunculan. Kalimat seperti, "Harga diri bukan untuk dijual," dan "Legenda tidak dipecat." Mereka memilih pergi, menghiasi dinding-dinding stadion dan halte. Sementara itu, sponsor yang dulu mendesak klub kini menghadapi boikot konsumen. Mereka buru-buru mengeluarkan pernyataan klarifikasi, tapi publik sudah punya pahlawan mereka sendiri, Megawati. Di ruang ganti, sebelum laga eksibisi terakhirnya bersama Petrokimia, Megawati berdiri di depan tim. Ia memeluk satu persatu rekan-rekannya. Tidak ada pidato panjang. Hanya satu kalimat, "Terima kasih karena sudah tetap memanggilku kapten, bahkan saat aku bukan siapa-siapa di papan strategi." Air mata jatuh, tapi tak ada kesedihan. Yang ada hanya hormat. Beberapa pemain muda menyelipkan surat kecil ke dalam tasnya. Kapten tim, Rani, memeluk Megawati erat sambil berbisik, "Kau tetap kaptenku, dimanapun kau bermain." Saat Megawati melangkah keluar dari ruang ganti, ia menoleh sejenak. Tapi bukan ke arah kantor klub, melainkan ke arah lapangan. Tempat ia memberi segalanya. Dan ia tahu, ini bukan akhir. 1 minggu kemudian, sebuah klub papan atas di Korea Selatan mengumumkan perekrutan resmi Megawati. Kontrak berdurasi 2 tahun. Dalam video perkenalan singkat, Megawati berdiri di tengah lapangan baru dengan jersey bernomor punggung 17. Ia menatap kamera, lalu berkata pelan namun tegas, "Bermain bukan soal panggung, tapi harga diri." Kalimat itu menjadi kutipan abadi. Tak hanya dalam dunia voli, tapi juga dalam percakapan tentang integritas dan keberanian. Dan saat ia melangkah ke lapangan pertamanya bersama klub barunya, seluruh dunia tahu, ini adalah babak baru. Tapi legenda itu, ia sudah lahir sejak lama.